Halo teman-teman, berjumpa lagi dalam katekese persiapan komuni pertama. Nah, sekarang kita sudah sampai di pertemuan yang ke-16 dengan tema sakramen pertobatan. Mengapa kok sakramen pertobatan diperlukan sebelum menerima komuni pertama atau menyambut tubuh dan darah Kristus? Tentu saja untuk mempersiapkan teman-teman, mempersiapkan batin teman-teman supaya pada saatnya nanti menerima tubuh dan darah Kristus kita sudah benar-benar siap dengan kondisi tubuh kita dan juga jiwa kita. Apa sih sebenarnya arti sakramen pertobatan? Nah, kita akan menggunakan beberapa sumber. Yang pertama, ini ada dokumen Konsili Vatikan kedua, tepatnya Lumen Gentium. Lalu yang kedua itu ada juga ini dia, Kompendium Katekismus Gereja Katolik. Dan yang ketiga, kita akan menggunakan buku ini, Iman Katolik. Apa itu sakramen pertobatan? Kalau kita merujuk dari ini, dokumen Konsili Vatikan kedua, tepatnya di Lumen Gentium artikel ke-11, dikatakan di sana begini: mereka yang menerima sakramen tobat memperoleh pengampunan dari belas kasihan Allah atas penghinaan mereka terhadapnya, sekaligus mereka didamaikan oleh gereja yang telah mereka lukai dengan berdosa dan yang membantu pertobatan mereka dengan cinta kasih, teladan serta doa-doanya. Jadi kalau kita melihat dari dokumen ini, setidaknya ada dua hal yang penting. Yang pertama, setelah menerima sakramen tobat, kita itu mendapatkan pengampunan dari belas kasihan Allah. Lalu yang kedua, kita juga didamaikan. Mengapa ada sakramen rekonsiliasi? Mengapa ada sakramen rekonsiliasi setelah sakramen pembaptisan? Jawabannya adalah karena rahmat kehidupan baru yang diterima dalam sakramen pembaptisan tidak menghapuskan kelemahan kodrat manusia dan juga kecenderungan kepada dosa. Kristus menetapkan sakramen ini, sakramen rekonsiliasi, untuk pertobatan orang yang dibaptis yang terpisah dari Dia karena dosa. Nah, jadi meskipun kita itu sudah dibaptis, kita masih membutuhkan sakramen pertobatan. Mengapa? Karena sudah ada dalam diri kita itu kecenderungan untuk berbuat dosa meskipun kita sudah dibaptis. Nah, karena keadaan kita atau kecenderungan kita untuk berbuat dosa inilah, maka kita harus senantiasa memperbarui diri kita untuk membersihkan diri kita dari keadaan dosa itu. Bagian-bagian apa saja yang terkandung dalam sakramen pertobatan? Setidaknya ada 4 bagian, teman-teman. Yang pertama adalah menyadari keadaan kita sebagai orang yang berdosa. Siapa sih manusia yang tidak berdosa? Semua manusia pasti berdosa. Maka kita perlu menyadari keadaan kita sebagai orang yang berdosa. Lalu yang kedua, kita juga perlu menyadari kembali panggilan hidup kita itu apa sebenarnya. Ternyata panggilan hidup kita adalah panggilan untuk bersatu dengan Allah. Lalu yang ketiga, ini bagian yang ketiga adalah setelah kita menyadari keadaan kita sebagai orang berdosa, menyadari panggilan hidup kita untuk bersatu dengan Allah. Yang ketiga adalah kita datang dan meminta sakramen pertobatan. Nah, kapan ya kita harus meminta sakramen pertobatan dan kepada siapa kita harus meminta sakramen pertobatan? Kita bisa melihat dari 5 perintah gereja. Di sana dikatakan bahwa setidak-tidaknya kita harus melakukan dosa-dosa kita 1 kali dalam 1 tahun. Nah, kalau di dalam gereja-gereja atau di paroki-paroki itu kan, romo paroki membuka kesempatan kepada kita untuk mengaku dosa, biasanya itu sebelum Natal dan sebelum Paskah. Kepada siapa kita harus melakukan dosa-dosa kita? Kita akan melihat kembali di buku ini, Kompendium Katekismus Gereja Katolik, tepatnya di nomor 307. Kita lihat terlebih dahulu. Nomor 307. Kepada siapa ya kita harus melakukan dosa-dosa kita? Dikatakan dalam buku ini bahwa Kristus telah mempercayakan pelayanan rekonsiliasi ini kepada para rasulnya, kepada para uskup yang menjadi pengganti-pengganti para rasul, dan kepada para imam rekan sekerja uskup. Nah, sudah jelas dikatakan di sana bahwa pada mulanya Yesus itu memberikan pelayanan sakramen ini kepada para rasulnya pada masa itu. Lalu selanjutnya kalau sekarang itu diteruskan oleh para uskup. Dan juga para uskup itu dibantu oleh para imam. Jadi yang bisa memberikan pelayanan sakramen rekonsiliasi ini adalah para uskup dan juga para imam. Jadi kepada uskup dan imam, dan biasanya sih kalau di paroki kita sama imam ya, sama romo paroki, itu kita bisa meminta sakramen pertobatan. Setelah kita menyadari keadaan dosa kita, menyadari panggilan hidup kita, dan juga setelah kita datang dan meminta sakramen pertobatan, ada satu bagian lagi yang penting dalam sakramen pertobatan, yaitu penitensi dan absolusi. Apa itu penitensi dan absolusi? Kita lihat yang pertama dulu, yaitu penitensi dari buku ini, Iman Katolik.
kita buka terlebih dahulu. Ada di halaman 434. Nah, ini dia. Penitensi adalah denda yang ditetapkan dan pembaruan hidup. Nah, jadi kalau setelah kita mengaku dosa itu kan Romo biasanya memberikan penitensi yang berguna bagi kita. Biasanya sih memang doa-doa seperti itu ya, entah doa Bapa Kami atau doa apapun yang diberikan oleh Romo. Bisa juga sebagai suatu laku apa selain doa-doa. Maka penitensi ini sebagai denda karena kita telah berdosa, maka kita harus melakukan sesuatu nih untuk memulihkan kembali keadaan diri kita yang berdosa itu supaya dibersihkan kembali. Maka diperlukan suatu denda atau penitensi. Lalu yang kedua adalah absolusi. Absolusi itu apa ya? Absolusi itu adalah ya berkat setelah kita mengaku dosa kita akan mendapatkan absolusi atau pengampunan dari dosa-dosa kita yang dipercayakan oleh gereja melalui pelayanan sakramen rekonsiliasi, yaitu tadi para imam dan uskup. Seperti itu. Nah, itu teman-teman. Lalu bagaimana ya praktik sakramen rekonsiliasi ini? Kita akan lihat video yang berikut ini. Nah, teman-teman, kita akan melihat nih bagaimana tata cara sakramen pertobatan. Kita akan langsung saja melihat bagaimana persiapan yang akan dilakukan teman-teman ketika nanti akan menerima sakramen pertobatan. Mari kita lihat. Nah, ini nih salah satu bagian yang nanti akan teman-teman lakukan. Setelah teman-teman masuk ke gereja, teman-teman harus terlebih dahulu mempersiapkan diri. Duduk terlebih dahulu di kursi yang sudah ada di gereja itu untuk mempersiapkan batin teman-teman dengan melihat kembali, mengingat-ingat kembali dosa-dosa apa saja yang sudah teman-teman lakukan selama hidup teman-teman. Nanti setelah benar-benar siap, baru teman-teman bisa menghadap Romo di bilik pengakuan yang sudah ada di gereja paroki. Langsung saja kita lihat bagaimana di bilik pengakuan. Mari kita lihat. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah berada di ruang pengakuan. Nah, kalau biasanya ya di gereja-gereja itu ada ruangan khusus untuk pengakuan dosa, namanya bilik pengakuan. Nah, nanti teman-teman silakan setelah selesai mempersiapkan diri, bisa langsung masuk ke bilik pengakuan itu dan langsung membuka pintu. Lalu sudah di sana sudah ada tempat untuk berlutut. Nah, teman-teman silakan berlutut di situ. Dan di hadapan teman itu sudah ada Romo nanti yang akan mengaku dosa bersama teman-teman. Nah, nanti setelah teman-teman berhadapan dengan Romo, nanti Romo akan mempersilahkan teman-teman untuk mengaku dosa seperti ini. Mari kita mulai. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Romo, saya ingin mengaku dosa. Pengakuan saya yang terakhir 6 bulan yang lalu. Nah, teman-teman, kalau teman-teman memperhatikan buku panduan tata cara rekonsiliasi itu, nih bisa ditemukan di Puji Syukur nomor 104. Teman-teman bisa menemukan di sana ada satu titik-titik yang pertama itu. Bapak, pengakuan saya yang terakhir adalah titik-titik yang lalu. Nah, kalau Frater tadi kan menyebutkan 6 bulan yang lalu. Nah, kalau untuk teman-teman, ini adalah pengakuan dosa yang pertama, jadi bisa dikatakan ini pengakuan saya yang pertama. Misalnya seperti ini, bagaimana Frater? Romo, saya mengaku dosa. Ini adalah pengakuan saya yang pertama kali. Setelah selesai menyebutkan itu tadi, pengakuan dosa yang pertama, bisa diteruskan dengan membaca yang ada di Puji Syukur. Kalau nggak hafal, boleh bawa Puji Syukur ya? Boleh, Frater. Saja. Silakan Frater lanjutkan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa, kepada Bapa dan seluruh umat Allah yang kudus, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian, khususnya bahwa saya telah titik-titik. Nah, kalau kita lihat di Puji Syukur kan titik-titik yang kedua. Ini silakan teman-teman isi dengan dosa-dosa teman-teman yang hendak dilakukan. Apa saja dosanya terserah, yang sejauh teman-teman ingat dosa-dosa teman-teman yang sudah teman-teman perbuat, silakan dilakukan pada saat pengakuan dosa nanti. Setelah selesai menyatakan dosa-dosanya, boleh dilanjutkan lagi. Silakan Pak. Saya menyesal atas semua dosa saya, dan dengan hormat saya minta pengampunan dan penitensi yang berguna bagi saya. Nah, setelah teman-teman menyebutkan tadi itu penitensi yang berguna bagi saya, maka teman-teman sudah selesai nih bagian teman-teman untuk pengakuan dosa. Sekarang giliran Romo yang akan memberikan nasihat kepada teman-teman. Nah, nasihatnya ini tentu saja sesuai dengan dosa-dosa yang sudah teman-teman lakukan. Begitu nanti setelah
ini ya nasihatnya ini teman-teman harus dengarkan dengan sungguh-sungguh, karena pasti akan sangat membantu teman-teman untuk mengubah sebagai salah satu transformasi diri teman-teman setelah mengaku dosa itu. Nasihat-nasihat ini akan sangat berguna. Nah, setelah Romo selesai memberikan nasihat, nanti juga Romo akan memberikan penitensi yang berguna bagi teman-teman. Penitensi itu apa? Kan sudah Pak jelaskan ya, penitensi itu denda. Nah, dendanya ini atau penitensinya ini bisa berupa doa-doa pokok. Tapi selain itu bisa juga berupa laku tobat, misalnya dengan melakukan tindakan-tindakan baik. Nanti terserah Romonya mau ngasih penitensi apa. Nah, setelah itu teman-teman bisa menyatakan doa tobat di hadapan Romo. Silakan Brother, doa tobat. Nanti doa tobatnya, sebentar ya Brother ya. Doa tobatnya bisa ditemukan di puji syukur juga, nomor 25 atau 26. Boleh dibaca kalau misalnya dihafal, tapi sebaiknya sih dihafal ya Brother ya. Iya, silakan Brother. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku. Aku sungguh patut Engkau hukum, terutama karena aku telah tidak setia kepada Engkau, yang Maha Pengasih dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku, dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu, hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang Maha Murah, ampunilah aku orang berdosa. Setelah itu, setelah teman-teman menyampaikan atau mengucapkan doa tobat, nanti Romo akan memberikan absolusi kepada teman-teman. Absolusi ini adalah berkat pengampunan teman-teman. Nah, nanti setelah itu Romo kan akan memberi absolusi bersamaan dengan gerakan tangannya Romo itu. Nanti teman-teman juga silakan membuat tanda salib. Dengan demikian, dosa teman-teman itu sudah dihapuskan. Setelah itu selesailah sudah tata cara perayaan sakramen rekonsiliasi. Nah, teman-teman bisa mengucapkan terima kasih buat Romonya. Begitu ya Pak Tri? Ya, terima kasih Romo. Apakah masih ada yang disampaikan, Pak? Sudah cukup. Sudah cukup? Baik. Kalau begitu, silakan teman-teman nanti mempraktekkan langsung saja. Mempraktekkan, jangan lupa ya, mempraktekkan penerimaan sakramen tobat ini untuk mempersiapkan menyambut tubuh dan darah Kristus. Begitu ya Pak Tri? Ya, baca-baca rumusan ini. Ada di puji syukur. Begitu saja? Oke. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.